Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat fisika, kita jumpa lagi di channel Fisika Sekolah Asik. Pada video kali ini, kita masih membahas soal-soal UNBK Fisika untuk SMA atau Madrasah Aliyah tahun 2019. Dan pada pembahasan kedua kali ini, kita akan membahas soal nomor 4 sampai dengan nomor 7. Baiklah sobat-sobat semuanya, kita mulai saja pembahasan kali ini. Dimulai dari nomor 4, ya. Kita baca dulu soalnya. Satelit Palapa termasuk satelit geostasioner, yaitu satelit yang periode rotasinya sama dengan periode rotasi bumi. Satelit Palapa memiliki ketinggian 36.000 km di atas permukaan bumi, sementara sebuah satelit navigasi memiliki ketinggian 14.800 km di atas permukaan bumi. Bila jari-jari bumi 6.400 km, perbandingan periode orbit satelit Palapa dengan satelit navigasi tersebut adalah titik-titik. Nah, untuk menjawab soal ini, pertama-tama kita deskripsikan dulu melalui gambar ya, cerita yang ada dalam soal ini. Nah, misalkan seperti ini. Di sini ada satelit Palapa, misalkan ketinggiannya adalah HP, dan di sini satelit navigasi, ini adalah ketinggiannya misalkan HN. Di sini RB adalah jari-jari bumi. Nah, kalau kita perhatikan pertanyaannya yaitu perbandingan periode orbit satelit, ya. Berarti kalau ada perbandingan periode orbit satelit, ini biasanya yang membahas adalah hukum 3 Kepler. Berarti untuk menjawab soal ini kita harus menggunakan persamaan hukum 3 Kepler. Nah, hukum 3 Kepler ini menyatakan perbandingan periode 2 satelit ya, pangkat 2 itu harus sama dengan perbandingan jari-jari orbit kedua satelit tersebut, pangkat 3. Nah, jadi di sini perbandingan periode pangkat 2 sama dengan perbandingan jari-jari satelit, jari-jari orbit satelit pangkat 3. Di mana R ini adalah jari-jari orbit satelit diukur dari pusat bumi. Jadi diukurnya harus dari pusat bumi ya, jari-jarinya. Baik, dari soal ini berarti diketahui jari-jari orbit ya. Jari-jari orbit Palapa itu adalah RB ditambah HP. Nah, di sini RB ditambah HP karena diukurnya dari pusat bumi. Kemudian jari-jari untuk jari-jari orbit navigasi juga RB ditambah HN ya, diukurnya dari pusat bumi. Berarti kalau kita masukkan ke persamaan hukum 3 Kepler di sini, jadi perbandingan periode Palapa dengan periode navigasi pangkat 2 itu sama dengan jari-jari orbit Palapa dibagi dengan jari-jari orbit navigasi pangkat 3. Kalau kita masukkan kedua persamaan di atas ke persamaan ini, yang di bawahnya adalah kurang lebih menjadi seperti ini. Dan kalau kita masukkan angkanya ini yang diketahui di soal. Ini ketinggian Palapa 36.000, ketinggian navigasi 14.800, kemudian jari-jari buminya adalah 6.400. Berarti kurang lebih kalau kita masukkan kurang lebih seperti ini. Kalau kita masukkan hasilnya 6.400 ditambah 36.000 itu adalah 42.400. Ini juga yang bawah jumlahkan hasilnya 21.200. Berarti kalau kita lihat ini 424, ini 212. Berarti yang di dalam ini adalah 2 berbanding 1. Ya, 2 berbanding 1 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu adalah 8. 1 pangkat 3, 1. Berarti perbandingan periode Palapa dengan navigasi pangkat 2 itu 8 berbanding 1. Kalau kita hilangkan pangkatnya, berarti ini jadi akar. Dan sobat-sobat ketahui akar 8 itu kurang lebih adalah 2 akar 2. Jadi perbandingan periode Palapa dengan periode navigasi itu adalah 2 akar 2 berbanding 1. Kalau kita lihat di option jawabannya, ini kurang lebih jawabannya adalah A. Baik, sobat-sobat, kita langsung saja ke pembahasan nomor 5 ya. Nah, di sini ada gambar ibu-ibu yang sudah selesai belanja ya di sini. Gambar di atas menunjukkan seorang ibu mendorong kereta belanja di atas bidang datar yang licin dengan gaya F sehingga berjalan dalam selang waktu T. Tabel berikut ini berisi data-data tentang massa, gaya, dan waktu. Di sini ada angkanya ya, ada 4 data untuk masing-masing besaran.
Berdasarkan data di atas, maka urutan data yang menghasilkan usaha mulai dari yang terkecil adalah titik-titik. Nah, ini berarti materinya tentang usaha. Sebagaimana sobat-sobat ketahui, ini kita flashback ke kelas 10 ya, kelas 10 usaha energi. Di mana usaha itu dirumuskan adalah perkalian antara gaya dengan perpindahan. Ya. Usaha adalah perkalian gaya dengan perpindahan. Karena di sini geraknya GLBB, karena ada gaya ya, berarti perpindahan itu bisa dirumuskan setengah AT kuadrat. A percepatan, T waktu ya. Karena ini dimulainya dari diam ya. Jadi V0-nya tidak ada di sini, jadi hanya cukup setengah AT kuadrat. Sedangkan perpindahan ini kalau kita masukkan ke rumus usaha berarti seperti ini ya, WF setengah AT kuadrat. Menurut hukum 2 Newton, di sini percepatan itu adalah hasil bagi antara gaya dengan massa ya. Dengan massa. Berarti kalau kita masukkan lagi persamaan percepatan ke rumus usaha, kurang lebih rumusnya menjadi begini. F dikali F itu F kuadrat ya. Nanti hasilnya menjadi usaha adalah F kali T dikuadratkan di sini dibagi dengan 2M. Inilah rumus usaha ketika yang diketahui gaya, massa dan waktu ya. Ketika diketahuinya massa dan waktu. Baik, kalau kita masukkan data-data dari tabel ke rumus ini, ke rumus usaha ini, di mana F-nya misalkan kita ambil data nomor 1 ya. F-nya 25. Kemudian T-nya adalah 4, M-nya adalah 40. Kita masukkan misalkan data 1. Ini usaha pertama kurang lebih ini 25 kali 4 adalah 100 dikuadratkan 10.000. Ini 2 kali 40 80, 10.000 dibagi 80 itu kurang lebih 125 Joule. Ya. Dengan data diambil dari nomor 2 dan rumusnya sama, kita peroleh usaha kedua adalah 60 Joule. Data yang ketiga, ini kita masukkan ke rumus usahanya, itu hasilnya 800 Joule. Data keempat juga sama, hasilkan usaha keempat 25 Joule. Berarti dari data usaha ini, terlihat sudah bahwa yang terkecil usahanya adalah usaha yang keempat, yaitu 25. Kemudian meningkat ke usaha nomor 2, 60 Joule. Meningkat lagi ke usaha nomor 1, 125 Joule. Dan terakhir, ini yang paling besar adalah 800 Joule. Jadi, kalau kita urutkan dari yang terkecil, ini adalah 4, 2, 1, 3. Jadi, kalau kita lihat jawabannya ke optionnya itu adalah jawaban option E ya. Jawabannya E. Nah, itulah nomor 5. Dan kita lanjut sekarang ke nomor 6. Ya. Nah, di sini ada sebuah bola pejal ya. Dengan massa 4 kg terletak di ujung lemari, kemudian didorong mendatar sehingga kecepatannya 2 meter per sekon. Ya, di sini kecepatannya 2 meter per sekon. Pada saat lepas dari tepi atas lemari seperti tampak pada gambar di bawah. Pertanyaannya, percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Energi mekanik partikel, bola ya, mungkin di sini maksudnya bola. Energi mekanik bola pejal pada saat benda berada pada ketinggian 1 meter dari tanah. Berarti di sini di B ya, ditanya berapa energi mekanik di B. Nah, untuk menjawab soal ini, ini kita perhatikan dulu gerak bola dari A ke B. A didorong, kemudian sehingga menghasilkan kecepatan. Nah, dari A ke B, ini sudah tidak mendapatkan gaya lagi. Nah, berarti, kalau sudah tidak mendapatkan gaya lagi, maka bola dari A ke B itu mengalami kekekalan energi mekanik. Ya, mengalami kekekalan energi mekanik. Sehingga, penyelesaiannya adalah untuk soal ini, itu adalah energi mekanik di A sama dengan energi mekanik di B. Karena di sini mengalami hukum kekekalan mekanik. Nah, sebagaimana sobat-sobat ketahui, energi mekanik itu adalah energi total hasil penjumlahan dari energi kinetik dan energi potensial. Berarti energi mekanik di A itu adalah energi kinetik A ditambah dengan energi potensial A. Sama dengan energi mekanik di B. Karena energi mekanik B-nya yang ditanyakan, jadi tidak diuraikan seperti rumus ini ya. Kemudian, energi kinetik itu kan rumusnya setengah MP kuadrat. Ya. Sedangkan energi potensial MGH. Di
sini kita masukkan. Nah, setelah ada rumus ini kita masukkan angka-angkanya ya. Masanya adalah 4 ya. Kemudian kecepatannya 2. Di sini G-nya 10. Kemudian HA-nya adalah 2. Di A itu ada energi kinetik dan energi potensial. Karena di sini A ada ketinggian, berarti punya energi potensial. Juga di A ini punya kecepatan 2 meter per sekon, berarti ada energi kinetik. Kalau kita masukkan angkanya, berarti di sini adalah setengah kali 4 kali 2 kuadrat ditambah 4 kali 10 kali 2. Itu adalah sama dengan energi mekanik di B. Kalau kita hitung, ini kurang lebih 8. 4 kali 10 kali 2, 80. Berarti energi mekanik di B-nya adalah 88 Joule. Berarti jawabannya adalah D ya. Jawabannya D untuk soal nomor 6. Baiklah sobat-sobat semuanya, kita lanjut saja ke nomor 7 ya. Nah, di sini tentang gerak lurus ya. Grafik di bawah ini menunjukkan hubungan kecepatan dan waktu T dari dua mobil A dan B yang bergerak lurus pada lintasan dan arah yang sama. Di sini terlihat grafiknya ya, grafik V terhadap T. Ini ada grafik A, ini grafik B. Jika tangan A adalah 0,5 meter per sekon kuadrat, maka pada saat T sama dengan 20 sekon, laju A sama dengan 30 meter per sekon. Nanti kita buktikan ya pertanyaannya. Ini ada 4 pernyataan, nanti kita buktikan mana yang benar. Karena pertanyaannya adalah pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor berapa. Nah, pertama-tama kita lihat dulu grafiknya ya. Lihat dulu ke gambar grafiknya. Nah, di sini adalah grafik A. Grafik A dimulai dari 30 ya. Nih. Kemudian grafik B juga di sini. Kemudian ini kalau kita lihat dia bertemu di titik 20,4 ya. Kita lihat. Nah, 20,4. Berarti kita lihat dulu grafik A-nya, yang merah ya. Kita lihat dulu grafik A yang merah. Nah, pada benda A, ini ketika T-nya 0, di sini T-nya 0, ini kecepatannya 30 meter per sekon. Berarti ini jadi kecepatan awal untuk A, ya. Dan ketika T-nya 20, ini kecepatannya 40 meter per sekon. Nah, berarti di sini kalau kita lihat, pada saat T20 laju mobil adalah 30. Sedangkan di sini jelas pada saat 20 kecepatannya adalah 40. Ya, dan mobil B adalah 40 meter per sekon. Nanti kita lihat. Berarti di sini sudah ada pernyataan yang salah ya dari nomor 1. Berarti kita lihat nomor 1 juga salah. Karena harusnya pada saat T-nya 20, laju A itu harusnya 40 meter per sekon. Dan percepatannya kalau kita lihat ini percepatan A itu adalah delta V per delta T. Kalau kita lihat di sini 40 dikurangi 30 per 20 dikurangi 0 itu hasilnya setengah meter per sekon kuadrat. Kemudian kita lihat grafik B ya untuk benda B. Nah, ini untuk grafik B. Pada saat T-nya 0, ini 0 kecepatannya. Dan pada saat T-nya 20 ini sama, yaitu kecepatannya 40 meter per sekon. Di sini B-nya betul tapi yang A-nya salah ya. Sini B-nya betul. Percepatan benda B. Berarti delta PB ya dibagi dengan delta T. Berarti 40 dikurangi 0 dibagi 20 dikurangi 0. Berarti ini kecepatannya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Berarti yang pernyataan nomor 2, percepatan mobil B adalah 2 meter per sekon, itu betul. Ya, betul. Kemudian kalau kita lihat, ini percepatan A 0,5. Percepatan B 2. Berarti lebih besar percepatan B. Berarti mobil B bisa menyusul mobil A karena percepatannya lebih besar daripada percepatan A. Berarti pernyataan nomor 3 itu adalah salah ya. Salah. Kemudian nomor 4, jarak yang ditempuh mobil B pada waktu mobil A tersusul adalah 1.600 meter. Kita hitung jaraknya berapa. Dan kalau kita perhatikan ya, mobil akan menyusul mobil yang lainnya itu berada pada posisi yang sama biasanya. Berarti saat mobil B tepat akan menyusul A, itu jarak yang ditempuh B sama dengan jarak yang ditempuh A. Sedangkan di sini adalah GLBB ya. GLBB berarti persamaan jarak itu adalah V0
T ditambah setengah AT kuadrat. Ya, ini jaraknya. Berarti V0B kali T ditambah setengah AB kali T kuadrat itu harus sama dengan jarak yang ditempuh oleh A. Kalau kita bagi ke semua ruas dengan T, maka hasilnya akan seperti ini. Ya. Nah, T-nya kita coret di sini satu-satu. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita masukkan nilainya. V0B itu adalah V0B 0. Di sini setengah AT kuadrat. Ini P0A-nya 30, setengah A-nya kita ambil dari tabel ini. Ya. Berarti kalau kita hitung, T-nya kurang lebih, di sini T, ini setengah kali 2 T, sama dengan 30 ditambah 1/4 T. Berarti kalau 1/4 masukkan ke sini, ini jadi 3/4. Ya. Jadi seperti ini. Nanti 3/4 T sama dengan 30. Berarti T-nya kurang lebih 40 sekon. Kalau waktu ini kita masukkan ke jarak B, nah, karena yang ditanyakannya adalah jarak B ya. Kita masukkan ke persamaan B, yaitu P0B. Nah, berarti ini jaraknya 0 kali T setengah A kali 4. Ini kurang lebih 1600. Ini setengah kali 21, 40 kuadrat 1600. Berarti pernyataan nomor 4 betul. Ya. Pernyataan nomor 4 betul. Berarti kalau kita lihat, ini nomor 2 dan nomor 4 betul. Berarti jawabannya adalah D. Ya, jawabannya D. Nah, itulah sobat-sobat untuk pembahasan kali ini dari nomor 4 sampai dengan nomor 7. Ya. Dan insya Allah nanti pada video selanjutnya kita akan membahas nomor-nomor selanjutnya. Mungkin dari nomor 8 sampai dengan nomor 10 atau sebagainya ya. Insya Allah bersambung lagi ya ke video selanjutnya. Dan akhirnya terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.